Alkisah, pada sebuah desa yang asri, hiduplah keluarga petani yang terdiri dari Pak Tani dan istrinya Bu Tani. Mereka hidup serba kekurangan, apalagi mereka tidak memiliki ladang sendiri. Dari pagi hingga sore hari, keduanya harus bekerja keras di ladang milik orang lain. Pada suatu malam, Pak Tani merasa sangat lapar dan meminta istrinya untuk memasakkan apa saja yang bisa diolah menjadi makanan. Tapi sayangnya, saat itu tidak ada satupun bahan makanan yang tersedia di rumah. Kedua pasangan suami istri itu pun hanya bisa menahan lapar seharian, menunggu esok hari untuk meminjam uang kepada pemilik ladang. Tapi sayangnya, pada keesokan harinya, saat mereka berusaha meminjam uang, si pemilik ladang menolak memberikan bantuan karena Pak Tani sudah berhutang banyak padanya dalam jumlah besar dan belum juga dibayar. Alhasil, keduanya pun pulang ke rumah tanpa berhasil membawa uang untuk membeli bahan makanan. Di tengah perjalanan pulang dari ladang menuju rumah mereka, tiba-tiba saja tampak seekor angsa dengan bulu yang putih bersih sehingga tampak sangat cantik berjalan pelan ke arah mereka. "Pak, lihat, ada seekor angsa yang cantik. Sepertinya tidak ada pemiliknya. Kita bisa membawanya pulang." Ucapan Bu Tani membuat Pak Tani melihat ke sekelilingnya untuk memastikan apakah angsa itu merupakan hewan ternak salah satu warga desa di sana atau bukan. "Iya, aku juga tidak pernah melihat ada warga yang memelihara angsa. Kita bawa saja dia pulang," balas Pak Tani sambil menggapai angsa yang terlihat lelah itu dengan sangat hati-hati. "Benar, Pak. Kita bisa meletakkannya di kandang ayam kita yang dulu." Setelahnya, Pak Tani dan Bu Tani pun melanjutkan perjalanan pulang. Keesokan paginya, saat Pak Tani hendak memberi minum sang angsa, ia dibuat terkejut karena menemukan angsa itu telah menelurkan beberapa telur emas. Bu, sini cepat. Kau harus menyaksikan ini." Mendengar panggilan sang suami, Bu Tani segera datang dan ikut menyaksikan keajaiban itu. "Wah, benarkah itu telur emas? Jika ya, kita bisa menjualnya di pasar, Pak." Rupanya memang benar, telur itu adalah telur emas murni, sehingga telur-telur itu bisa terjual di pasar dengan harga yang tinggi. Sejak saat itu, kehidupan Pak Tani dan Bu Tani berubah. Angsa ajaib itu selalu mengeluarkan 2 butir telur emas murni setiap harinya. Lagi-lagi, telur-telur mereka selalu berhasil terjual dengan harga mahal oleh pedagang emas di pasar. Setiap hari, Pak Tani dan Bu Tani mulai bisa menikmati makanan yang lezat dan kehidupan yang layak. Akan tetapi, sayangnya mereka kemudian menjadi serakah, tidak merasa puas, lalu ingin selalu menambah uang lagi dan lagi. Hingga pada suatu hari, Bu Tani mempunyai ide yang mengejutkan. "Di dalam perut angsa itu pasti ada banyak telur emas, Pak. Bagaimana kalau kita sembelih saja angsa itu? Dengan begitu, kita bisa mendapatkan lebih banyak telur tanpa harus menunggu lebih lama." "Oh, kau benar juga, Bu." Ide dari sang istri segera dijalankan oleh Pak Tani. Di saat malam tiba, ia mengeluarkan angsa dari kandangnya, kemudian menyembelih angsa tersebut. Namun sayang, tidak ada satupun telur emas di dalam perut angsa itu. Dan angsa itu hanyalah seperti angsa biasa pada umumnya. Pak Tani dan Bu Tani merasa sedih dan begitu menyesali perbuatan mereka. Namun semuanya sudah terlambat. Mereka bukan hanya tidak mendapatkan telur emas yang banyak dalam waktu yang singkat, tetapi mereka juga bahkan harus kehilangan angsa ajaib yang telah menyelamatkan hidup mereka dari kemiskinan. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan sampai kita punya sifat serakah. Orang serakah akan selalu menginginkan lebih dari yang semestinya ia miliki, meskipun ia sudah memiliki banyak uang atau sesuatu. Sikap serakah akan membuat kita justru kehilangan semua yang kita miliki.
Sebaliknya, sebaiknya kita banyak bersyukur akan rejeki dan nikmat yang sudah diberikan Tuhan, sehingga membuat hati kita lebih tenang, lapang, dan bahagia. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini teman-teman. Jangan lupa ya like-nya, berikan komentar, share, dan tentu saja subscribe juga ya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.